Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal untuk latihan persiapan asesmen akhir semester Gasal kelas 12, yang mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang soal-soal berkaitan dengan jarak titik ke titik dan juga titik ke garis. Kemudian pada kali ini akan saya lanjutkan tentang jarak titik ke bidang. Kita lihat mulai soal nomor 9. Ini diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 18 cm. Jarak titik C ke bidang BDHF. Coba kita gambar. Kubus kemudian panjang rusuknya 18 cm. Berapa jarak titik C ke bidang BDHF? Kita buat dulu bidang BDHF. Nah, ini bidang BDHF berupa persegi panjang. Kemudian kita akan menentukan jarak titik C ke bidang BDHF. Ini BDHF itu persegi panjang. Kemudian jarak titik ke bidang itu bagaimana? Nanti kita tarik dari titik C ini, kita tarik garis sampai menembus bidang BDHF. Menembusnya harus tegak lurus. Titik ke bidang, bidangnya BDHF, titik C. Nah, ini adalah jarak titik ke bidang BDHF, yang mana bahwa panjang CI, ini CI ya, itu sebenarnya adalah separuhnya dari panjang AC. Karena kalau diagonal sisi ini saling, diagonal sisi AC dengan diagonal sisi BD kalau berpotongan ini akan saling tegak lurus. Ini kalau diperpanjang, misalnya ini saya perpanjang menjadi AI ya, AI, maka nanti akan langsung nyambung. Nah, ini sehingga jarak titik C ke bidang BDHF adalah setengah dari AC ya. Dimana kalau panjang AC itu adalah diagonal sisinya, berarti kalau rusuknya 18, maka diagonal sisinya adalah 18 akar 2. Ini 18 akar 2, sehingga kalau dibagi 2 menjadi 9 akar 2. Nah, ini jawabannya yang E. Jadi ini bukan soal yang susah ya. Kemudian nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 ini gambarnya, soalnya berupa balok ya. Balok, saya gambar dulu. Gambarnya, bangunnya ini berupa balok. Balok panjangnya 8. Saya bagi 2 aja, 4. Lebarnya 2, tingginya 3 ya. Balok ABCDEFGH ini panjangnya 8, kemudian lebarnya 4 dan tingginya adalah 6 cm. Berapa jarak titik A ke bidang BCHE? BCH itu mana? Ya, kita buat dulu bidang BCHE. Berarti kita buat ruas garis CH dan ruas garis BE. Nah,
Ini BCHE berupa persegi panjang. Kemudian kita akan menentukan jarak titik A ke bidang BCHE. Berarti dari titik A ini kita tarik garis, nanti harus menembus bidang BCHE dan tegak lurus. Coba kita buat jarak titik ke bidang ini BCHE. Dari titik A ya. Nah, ini merupakan jarak titik A ke bidang BDHE. Ini menembusnya di ruas garis BE ya. Nah, bagaimana cara mencari panjang AI ini? Maka kita bisa menggunakan luas segitiga ABE. Kita gunakan luas segitiga ABE yang mana nanti ini AB-nya sebagai alas, tingginya AE, yang nanti juga bisa kita hitung luasnya menggunakan alasnya BE, tingginya AI, yang mana nilai luasnya pasti sama, hanya berbeda perhitungannya. Yang ini menggunakan alasnya AB, kalau ini pakai alasnya BE. Kita coba. Jadi kita akan menggunakan luas segitiga. Nanti kita cari luas segitiga ABE ya. Jadi luas segitiga ABE, nah, ABE itu sama dengan setengah kali AB kali dengan AE, tingginya AE. Tapi ini juga sama dengan setengah, kalau alasnya BE maka tingginya adalah AI, tingginya AI. Tingginya AI, coba saya perkecil dulu ya. Tingginya AI, mana tadi gambarnya? Nah, ini tingginya AI ya. Sekarang kita lihat panjang AB-nya berapa. Nanti ini kita coret dulu ya. Kita mau cari panjang AI. Jadi AI nanti sama dengan AB kalikan AE dibagi dengan BE. AB-nya berapa? AB-nya sudah ada ya. AB-nya itu sama dengan 8. AE-nya berapa? AE-nya adalah tinggi, berarti 6. Kemudian BE-nya adalah, mana BE? BE itu berarti diagonal ya, diagonal sisi ABFE. Nah, kita cari dulu BE-nya menggunakan Pitagoras. Jadi BE-nya dihitung pakai Pitagoras. BE bersama dengan akar dari AB kuadrat tambah dengan AE kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 8 ya, 8 kuadrat, AE-nya 6, berarti 8 tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, berarti ini akar 100 sama dengan 10. Jadi ini per 10 ya. Jadi sama dengan 48 per 10 ya. Ini 48 per 10. Saya perkecil. Jadi jawabannya sama dengan 48 per 10. Ada nggak jawabannya? Kita lihat 48 per 10 berarti, oh ini nggak ada. Adanya kita sederhanakan menjadi bagi 2 ya. Jadi sama dengan 24 per 5 ya, jawabannya yang E. Nah itu yang E jawabannya. Soal nomor 11. Berikutnya soal nomor 11.
Soal nomor 11 ini berupa limas anak-anak ya, limas. Nomor 11 berupa limas beraturan TABCD. Panjang rusuknya, rusuk tegaknya 10 cm dan panjang rusuk alasnya 6 akar 2. Berapa jarak titik T ke bidang ABCD? Coba kita gambar dulu limasnya. Kita gambar limasnya dulu. TABCD ini alasnya persegi ya, berarti ini persegi. Coba kita gambar. Nah, ini misalnya ABCD. Ini puncaknya T. Kemudian panjang rusuk tegaknya itu berarti ini AT ya, AT, BT, CT itu rusuk tegaknya 10 cm dan rusuk alasnya 6 akar 2. Berarti ini AB, BC itu 6 akar 2. Berapa jarak titik T ke ABCD? Berarti jarak titik T ke bidang alas. Coba kita gambar T ke bidang titik T ABCD ya, yang merupakan tinggi limas ini sebenarnya. Jadi dari titik T ditarik garis menembus bidang ABCD tegak lurus. Berarti ini nanti sebagai tinggi limas. Berapa panjang TE ya? Panjang TE ini bisa dihitung menggunakan segitiga siku-siku. Kita buat misalnya garis CE. Nah, ini kita bisa menghitung ini. Panjang TE bisa dihitung menggunakan segitiga TEC. Kita hitung. Panjang TE ya. Panjang TE itu sama dengan akar dari TC ya, TC kuadrat dikurangi dengan CE kuadrat. Panjang TC nya kita sudah tahu, TC nya tadi berapa? TC nya 10. TC nya 10, kemudian panjang EC nya yang belum tahu. Nah, ini panjang CE ya. CE itu sama dengan separuhnya dari AC, setengahnya dari AC. Nah, berapa sih panjang AC itu? Nah, panjang AC bisa dihitung. Panjang AC-nya itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berapa AB-nya? Tadi AB-nya itu 6 akar 2. AB-nya itu 6 akar 2. Berarti ini 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan ini 6 akar 2 dikuadratkan berarti 36 kali 2 72 ya. 72 ditambah 72 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Atau sebenarnya bisa juga langsung AC itu, karena itu persegi ya, maka AC nya sama dengan diagonal kan, diagonal sisi berarti 6 akar 2 akar 2 atau sama dengan akar 2 kali akar 2 kan 2, berarti 6 kali 2 12 sama ya. Sehingga kita bisa menghitung ini panjang TE ini. Panjang TE nya berapa? TE berarti TC nya tadi 10 ya, 10 kuadrat dikurangi CE nya separuhnya dari AC. AC nya tadi diperoleh 12, berarti setengahnya dari 12 sama dengan 6 ya. Maka ini dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 kurangi 36 akar 64 sama dengan 8. Nah, itu jarak titik T ke bidang ABCD. Coba kita lihat jawabannya, sama dengan 8 cm ya.
Berikutnya nomor 12, kubus ya, masih pada kubus A B C D E F G H. Coba kita buat lagi kubus A B C D E F G H. Titik P ini pada AD, titik P pada AD, P-nya pada AD, dan titik Q pada EH, Q-nya pada EH ya. EH mana? Oh di sini. Sehingga AP sama dengan EQ, AP sama dengan EQ, sama dengan 8 cm. Jika panjang rusuknya 8/3, berapa jarak titik A ke BPQF? Berarti kita buat dulu titik ya, titik P pada AD, berarti ini pada AD. Ini misalnya kira-kira saja ini titik P, kemudian titik Q nya pada EH. Nah, kan ini AP nya 8, EQ nya 8, itu kan kalau panjang rusuknya 8/3, berarti kan ini mendekati dengan titik D ya, sama titik H. Tadi titik Q, kemudian yang I tadi ini adalah titik P ya. Berapa jarak titik A? Jadi ini AP nya 8 ya, AP nya 8, AP nya 8, EQ juga 8. Jarak titik A ke bidang BPQF, kita buat bidang BPQF ya, BPQF, berarti kita buat PQ dan QF. Nah, ini berupa persegi panjang yang ditanyakan jarak titik A, berarti kita buat ruas garis yang ditarik dari titik A ke bidang BPQF, dari titik A. Nah, inilah jarak dari titik A ke bidang BPQF. Nah, berapa? Nah, kita akan, jadi dari titik A kalau tarik garis memotong menembus bidang BPQF nya itu di ruas garis BP. Nah, ini pasti tegak lurus ya, karena jarak titik ke ini kan mirip titik ke garis juga ya, berarti ini ke garis BP. Maka kita bisa hitung ini menggunakan luas segitiga BAP, siku-sikunya di A ya, maka kita gunakan luas segitiga, yang mana luas segitiga BAP itu sama dengan setengah kalikan AB kalikan AP, bisa juga setengah kali BP kalikan AI. Yuk kita coba ya, kita selesaikan. Jadi nanti saja. Nah, ini ya. Panjang rusuknya 8/3 ya. Yuk kita cari jarak titik A ke BPQF. Itu berarti kita gunakan luas segitiga. Jadi nanti kita ambil segitiganya ini A, ini B, ini P ya, P. Nah, ini jarak titik tadi, titik A ke BPQF ya. Ini titik I misalnya, ini siku-siku. Maka panjang AI itu bisa dihitung pakai luas segitiga. Jadi luas segitiganya nanti sama dengan luas segitiga BAP itu sama dengan
setengah kali alasnya AB. Kalau alasnya AB berarti tingginya adalah AP. Tapi bisa juga itu nanti alasnya BB berarti setengah kalikan BB, maka tingginya AI. Nah, coret-coret. Maka kita bisa menghitung panjang AI ini. Panjang AI sama dengan AB kalikan AP per BB. Nah, gitu ya. Coba kita lihat AB-nya berapa sih? Cekkan dulu. Ya. AB-nya sudah diketahui 8 akar 3 ya. AB-nya 8 akar 3. Kemudian AP-nya 8. Nah, yang belum tahu adalah BB-nya ini. BB-nya berapa? Maka kita harus mencari panjang BB dulu. Panjang BB. BB bisa dihitung menggunakan Pythagoras. AB kuadrat tambah AP kuadrat. AB-nya adalah 8 akar 3 dikuadratkan ditambah AP-nya 8 kuadrat berarti 64 kali 3 itu berarti 192 ditambah 64 jadi sama dengan akar 256. Itu sama dengan akar berapa ini? 256 itu berarti akar 256 sama dengan 16 ya. Jadi BB-nya 16, maka AI-nya sama dengan AB-nya tadi 8 akar 3 dikalikan AP-nya 8 dibagi 16. Nah, ini bisa dibagi sederhanakan. Ini 1, ini 2. Kemudian ini dengan 8 4 ya. 4. Berarti sama dengan 4 akar 3. Nah, 4 akar 3. Coba kita lihat jawabannya ada nggak 4 akar 3? Ya, jawabannya yang E. Jawabannya yang E ini, 4 akar 3. Kemudian nomor 13. 13 ini sudah jarak garis ke garis ya. Pembahasan kita hanya jarak titik ke bidang saja ya. Jadi ini nomor, tapi kalau mau dicoba boleh nomor 13 ini jarak garis ke garis. Balok ya, coba kita lihat balok. Kita gambar baloknya. Balok. Panjangnya 18 bagi saya sederhanakan ini 6, lebarnya adalah 8, tingginya adalah 2. Nah, ini baloknya A B C D F G H ya. Berapa jarak antara garis AE dengan CG? Bagaimana cara menentukan jarak garis ke garis? Maka kita ambil sebuah titik pada garis AE ya, yang mewakili garis AE, kemudian nanti kita tarik dari titik tersebut ke garis CG sehingga tegak lurus. Coba kita gambar garis ke garis AE ke CG. Bisa ya? AE ke CG, AE ke CG. Atau bisa ini langsung saja. Jadi dari titik A nanti kita tarik menuju ke garis CG ya. Nanti
di mana siku-sikunya adalah di titik C nanti. Berarti panjang jarak dari jarak garis AE dengan CG adalah panjang AC. Panjang AC berapa? Tadi AB-nya berapa ini? 18, BC-nya adalah 24, maka kita bisa gunakan Pitagoras. Jadi 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 18 kuadrat berapa ini? 18 kuadrat. Jadi panjang jarak titik A ya, jarak garis AE ke CG itu sama dengan panjang AC ya. Panjang AC, AC nya sama dengan, berarti ini akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka sama dengan akar tadi AB nya 18, kemudian BC nya itu tadi berapa? BC nya 24 ya, 24 kuadrat. Ini sama dengan 18 kuadrat itu sama dengan berapa? 18 kuadrat, 18 kuadrat tiga dua empat ditambah 24 kuadrat 576 dijumlahkan, maka sama dengan akar dari 900 ya, sama dengan 30 ya. 30 cm. Coba kita lihat apakah ada jawabannya. Ya, jawabannya yang A ya, 30 cm ya. Ini perhitungannya ya, masih sangat mudah ya. Saya kira itu untuk video pembahasan tentang soal-soal jarak titik ke bidang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi yang menyimak video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.